Selamat siang Ibu, silakan masuk. Iya dok, Baik Ibu, saya Dokter Tania yang bertugas di rumah sakit ini. Ibu dengan Ibu siapa? saya Ibu Nanda, Ibu Nanda ya. Usia Ibu berapa Bu? 56 tahun, 56. Kalau boleh tahu alamat Ibu di mana Ibu? di Bekasi dok, Bekasi ya. Ibu pekerjaannya sebagai apa ya Bu? pegawai bank dok. Oh, pegawai bank ya. Baik Ibu, dan jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Dimohon Ibu menjawab dengan jujur ya Bu, untuk menunjang pemeriksaan selanjutnya. Apakah Ibu sedia? Bersedia dok. Baik, Ibu kesini ada keluhan apa ya Bu? Ini dok, saya merasa nyeri dada dok, Nyeri dada ya, Bu. Maaf Ibu, nyerinya di sebelah mana ya, Bu, kalau boleh saya tahu? di sebelah kiri. Ini dok, sebelah dada sebelah kiri. Oh, sebelah kiri ya. Sejak kapan, Ya, Bu, nyerinya itu muncul? udah sekitar 30 menit yang lalu lah. 30 menit ya. Nyerinya itu terus-menerus atau hilang timbul atau bagaimana, Bu? Hilang timbul sih dok. Hilang timbul ya. Jika Ibu bisa jelaskan dari angka 1 sampai 10, di angka berapa, Bu, rasa sakitnya? Ini sekitar angka 7 lah ya dok, soalnya agak Betul. nyeri gitu. Berarti lumayan nyeri ya, Bu? Ya, Apakah rasa nyerinya hanya di satu lokasi atau menjalar ke tubuh yang lain, Bu? iya dok, nyerinya ini menjalar juga dari bahu, terus ke lengan, bagian kiri ini dok. Oh, berarti di bagian kiri semua ya rasa nyerinya ya, Bu? Eee, Lalu rasa nyerinya itu seperti apa, Bu? Bisa Ibu gambarkan? Seperti apa ya, seperti kayak tertindih barang yang berat gitu, Dok, terus bikin jadi nyeri banget gitu. Oh, jadi kayak tertindih benda berat, terus bikin nyeri ya, Bu? Iya, Baik, kalau faktor memperberatnya itu ada tidak, Bu? kalau faktor memperberatnya, ada sih, Dok, yang mungkin, kalau lagi banyak kerjaan aja sih itu tiba-tiba timbul kayak gitu. Baik, mungkin kalau untuk memperingannya ada tidak, Bu? Ya paling kalau dikasih obat aja sih, Dok, habis itu udah istirahat gitu. Oh, dikasih obat. Nama obatnya kalau boleh saya tahu apa ya, Bu? Aduh apa ya, saya lupa, Dok, soalnya obatnya ketinggalan di rumah. Oh, ya nggak apa-apa, Bu. Baik, Ibu, kalau boleh saya tahu obatnya Ibu beli di mana, Bu? Itu beli di warung dekat rumah. Oh, beli di warung ya. Lalu Ibu mengkonsumsinya itu apakah nyeri Ibu membaik atau, atau bagaimana, Bu? Iya, Dok, lumayan lah baik. Oh, jadi membaiknya itu sepenuhnya atau hanya sedikit berkurang gitu ya, Bu? Iya, Dok, jadi kayak, eee, berkurang aja gitu, berangsur-angsur lah kurang. Oh, baik. Jadi nggak sepenuhnya membaik ya, Bu? Enggak, Eee, Lalu selain nyeri apakah ada keluhan lain, Bu? enggak ada sih, Dok, cuman nyeri aja, nyeri dada. Tidak ada ya, Bu? Oke, Bu, apakah ada riwayat alergi obat? Nggak ada sih, Dok. Oh, tidak ada ya, Bu? Apakah dulu Ibu pernah mengalami hal serupa juga, Bu? Oh iya iya, Dok, pernah saya 3 tahun yang lalu, jadi saya juga pernah ngalamin nyeri dada juga, Dok, sama seperti ini, sama banget. Oh, jadi 3 tahun yang lalu pernah mengalami hal seperti ini juga ya, Bu? Iya, betul. Kalau di keluarga apakah ada yang mengalami hal serupa, Bu? Kayaknya sih nggak ada ya, Dok, nggak ada. Di keluarga nggak ada ya. Lalu kebiasaan Ibu sehari-hari kalau boleh saya tahu apa, Dok? Apa, Bu? Ya biasa, Dok, kayak pulang pergi ke kantor aja gitu. Baik. Biasanya di kantor aktivitasnya apa, Bu? Ya paling saya hanya duduk aja, terus, natap laptop sama ngerjain ya berkas-berkas yang ada di kantor gitu. Oh, jadi itu jadi Ibu hanya duduk, natap laptop, jadi kayak ngerjain Mhm, tugas yang ada di kantor aja gitu ya, Bu? iya betul. Lalu aktivitasnya itu, setiap hari atau bagaimana, Bu? Iya dok, setiap hari, cuman kalau weekend aja sih, yang di rumah aja gitu istirahat. Tapi weekend juga nggak sering-sering ya, Bu, ya? Iya enggak lah, Iya. Baik Ibu, maaf sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Ibu ada riwayat, merokok, Bu? nggak ada dok, Oh, nggak ada ya? saya nggak pernah ngerokok, iya. Iya. Baik Ibu, tanya jawab sudah selesai, saya akan konfirmasi kembali ya Bu untuk keluhannya. Jadi Ibu Nanda usia 56 tahun, pekerjaan pegawai bank, lalu keluhan nyeri dada sebelah kiri sejak 30 menit yang lalu nyerinya itu hilang timbul, rasa nyerinya di angka 7, kemudian menjalar ke bahu dan lengan kiri, lalu terasa seperti tertindih benda berat, kalau faktor memperberatnya jika pekerjaannya banyak, lalu faktor memperingannya jika minum obat dari warung ya Bu.
Lalu tidak ada keluhan alergi obat. Ibu dulu pernah mengalami hal serupa pada 3 tahun yang lalu, tidak memiliki riwayat penyakit keluarga, dan keseharian ibu cuma pergi pulang kantor saja. Lalu ibu tidak ada riwayat merokok. Baik ibu, apakah ada yang terlewat bu? Nggak ada, Dok. Baik, tidak ada ya Bu. Selanjutnya saya akan mencatat di rekam medis. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Di sini saya akan menyuruh Ibu untuk membuka baju, lalu rasa sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia, Dok. Baik Ibu, silakan ke meja periksa. Can we go closer now? Like let's do nothing but now. Way the heart out of my sleep. Cause to you is where I'll be. Live a dream of fantasy. To be loving you, baby. You say you love me, I see no love. Yeah. Girl, it's gonna be a ride or die, baby. Say good vibes only, everywhere I go. Let's kick it, girl, you my kitty dough. Take you places never been. Yang pertama, melakukan inspeksi pada roda depan. Yang pertama, melihat apakah ada simetris atau tidak, terdapat lengkungan, cekungan, atau perubahan warna, tidak, terdapat benjolan atau tidak, terdapat sikatrik atau tidak. Selanjutnya, melakukan inspeksi pada ictus cordis. Ictus cordis terletak pada intercostal 5 di midclavicular line sinistra. Kita palpasi ictus cordis. Apakah terdapat getaran, trill, lalu menggunakan satu jari, apakah kuat angkat atau tidak. Selanjutnya, melakukan perkusi pada batas kanan atas jantung ICS 2 di parasternal line dextra. Selanjutnya, melakukan perkusi pada batas kanan bawah jantung ICS 4 di parasternal line dextra. Selanjutnya, melakukan perkusi pada batas kiri atas jantung ICS 2 di parasternal line sinistra. Selanjutnya, melakukan perkusi pada batas kiri bawah jantung ICS 5 di midclavicular line sinistra. Selanjutnya, melakukan auskultasi pada katup-katup jantung. Yang pertama, auskultasi katup mitral ICS 5 di midclavicular line sinistra dengan bel. Lalu, auskultasi katup tricuspid ICS 4 di parasternal line. Selanjutnya, melakukan auskultasi pada pulmonal ICS 2 di parasternal line sinistra. Selanjutnya, melakukan auskultasi pada katup aorta ICS 2 di parasternal line dextra. Baik, selanjutnya saat didengar bunyi jantung reguler, bunyi jantung 1 dan 2 terdengar jelas, tidak terdapat murmur atau trill. Selanjutnya, melakukan pengukuran tekanan darah. Selanjutnya, melakukan pengukuran frekuensi tegangan irama macam denyut, perbedaan arteri kanan dan kiri. Selanjutnya, melakukan tes Brody-Trudel-Lundberg. Tes Brody-Trudel-Lundberg untuk menentukan inkompeten katup-katup vena pada ekstremitas inferior. Tes Brody-Trudel-Lundberg yaitu menyuruh pasien berdiri untuk dilihat apakah ada pengisian vena atau tidak ketika dipakaikan tourniquet. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan JVP. Yang pertama, meminta pasien untuk dalam posisi 45 derajat atau setengah duduk. Lalu meminta pasien untuk menoleh ke kiri agar memudahkan untuk melihat vena jugularis. Lalu, identifikasi vena jugularis.
kemudian dibendung. Lalu ukur vena jugularis dan angulus sterni. Pada pasien didapatkan hasil 5 cm. Selanjutnya meminta pasien untuk mengenakan pakaian kembali. Selanjutnya merapikan alat. Can we come closer now? Like let's do now, 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 now. Get your heart out of my sleep, 'cause to you is where I'll be. Then dream of fantasy to be loving you, baby. You say you love me, I see no, no, no. Yo, girls don't be alright or die, baby. Say good vibes only, everywhere I go. Let's kick it, girl, you my kitty dough. Take